Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membuat suatu video singkat untuk memenuhi mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada nabiyuna Muhammad dan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Islam dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Di dalam Islam, ilmu pengetahuan dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan dan memanfaatkan akal dan pikiran untuk memahami alam semesta dan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam alam semesta ini. Misalnya di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar mereka dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang belum dia ketahuinya. Di dalam sejarah Islam terdapat banyak ilmuwan dan cendekiawan muslim yang telah membuat kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti misalnya matematika, astronomi, fisika, kimia, dan kedokteran. Mereka telah melakukan penelitian dan eksperimen untuk memahami alam semesta dan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam alam semesta ini. Dan mereka telah menemukan banyak teori dan konsep-konsep yang masih digunakan pada saat sekarang ini. Adapun beberapa ilmuwan ataupun cendekiawan muslim yang terkenal, misalnya yang pertama ialah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini yang dikenal sebagai bapaknya Al-Jabar dan telah membuat kontribusi besar dalam bidang matematika dan astronomi. Dan yang selanjutnya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini yang dikenal sebagai bapaknya kedokteran dan telah membuat kontribusi besar dalam bidang kedokteran dan filsafat dan lain sebagainya. Di dalam Islam, ilmu pengetahuan dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari ilmu pengetahuan dan memanfaatkan akal dan pikiran mereka untuk memahami alam semesta ini dan fenomena-fenomena yang terjadi padanya. Namun perlu kita ingat bahwa ilmu pengetahuan dalam Islam itu harus selalu diimbangi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ilmu pengetahuan itu harus digunakan untuk memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan
ilmu pengetahuan itu bukan untuk menentang ataupun mengingkari kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.